السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan tafsir, kajian kita tafsir Juz Amma, dan kita masih berada di surah Al-Zalzalah. Arti Al-Zalzalah adalah goncangan. Arti Al-Zalzalah, Az-Zalzalah adalah goncangan. Kemarin sudah kita ambil beberapa ayat yang ketiga sudah kita ambil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila zulzilat, digoncang, al-ardu, bumi, zilzalaha, segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Siapa yang menggoncang? Allah. Maka disebutkan tidak ada goncangan sedahsyat goncangan di hari itu. Apalagi yang menggoncang adalah yang maha kuat, Allah. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Di hari itu juga bumi mengeluarkan asqalaha, segala yang menjadi beban baginya. Segala bebannya dia keluarkan. Di sini ada dua tafsir. Apa yang dikeluarkan oleh bumi ada dua tafsir. Tafsir yang pertama mengatakan mengeluarkan mayat-mayat atau menghidupkan orang-orang yang di alam kubur. Seluruhnya dibangkitkan, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai orang yang terakhir, semuanya dibangkitkan. Kapan mereka dibangkitkan? Ketika terjadi hari kiamat, ketika bumi digoncang segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Maka di saat itu wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi mengeluarkan segala yang menjadi bebannya. Di antaranya adalah dikeluarkan mayat atau dibangkitkan manusia dari alam kubur, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir.
Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, apa yang dikeluarkan oleh bumi segalanya, seluruhnya, bukan hanya manusia, bukan hanya penghuni kubur yang dikeluarkan, tapi segala yang ada di dalam bumi keluar semuanya. Segala yang ada di dalam bumi keluar semuanya. Bahkan benda-benda yang bernilai berharga di saat ini, ketika bumi mengeluarkannya, enggak ada lagi nilainya. Emas, perak, semua yang ada di dalam bumi dikeluarkan. Maka ini adalah pendapat yang kedua. Wa qala al-insanu ma laha, dan berkatalah manusia, ma laha, apa yang terjadi? Berkatalah manusia di saat itu, di dalam kondisi seperti itu, wa qala al-insanu ma laha, ketika bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, kemudian dikeluarkan segala, bumi mengeluarkan segala isi kandungannya, isi bebannya. Wa qala al-insanu ma laha, di saat itu manusia melihatnya, melihat keadaan yang seperti itu, lalu manusia itu mengatakan ma laha, apa yang terjadi? Ada apa dengan bumi ini? Apa yang terjadi? Siapa mengatakan apa yang terjadi? Manusia. Di sini juga ada beberapa tafsir. Manusia yang mana? Yang pertama, ulama tafsir mengatakan segala manusia, yang kafir, yang muslim, melihat fenomena seperti itu, melihat fenomena kondisi alam di waktu itu. Sebagian ulama mengatakan manusia yang di sini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir khusus. Sebagian tadi mengatakan pendapat yang pertama seluruhnya, yang kafir, yang muslim, melihat keadaan itu, melihat ketika bumi mengeluarkan isinya. Sebagian ulama mengatakan manusia yang melihat itu hanya orang-orang kafir, karena orang-orang mukmin tidak melihat kondisi itu, karena terlebih dahulu dimatikan oleh Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, memang di waktu itu adalah yang hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya termasuk di hari kiamat, terjadi hari kiamat adalah Allah namanya tidak disebut lagi, saking kan rusaknya manusia di waktu itu. Islam tinggal nama. Itu karena saking kan parahnya manusia di saat itu hidup, tidak disebut lagi nama Allah. Makanya benar gitu. Makanya sebagian ulama pendapat yang kedua mengatakan yang hidup orang menyaksikan alam seperti ini, yang hidup manusia yang menyaksikan kondisi bumi seperti ini adalah orang-orang kafir saja. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang keempatnya,
Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu bumi menyampaikan beritanya. Di hari itu bumi menyampaikan beritanya. Di dalam ayat ini ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari itu bumi menyampaikan beritanya? Tafsir yang pertama maksudnya adalah ketika manusia berkata wa qala al-insanu ma laha, ketika manusia berkata ada apa dengan bumi ini, apa yang terjadi, maka di saat itu bumi berbicara. Bumi menyampaikan bahwa yang memerintahkan bumi seperti ini adalah Allah. Makanya Allah mengatakan bi anna rabbaka awhalaha. Ada apa dengan bumi? Kenapa bumi ini? Siapa yang membuat bumi seperti ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di saat itu bumi berbicara, bumi menyampaikan Allah lah yang membuat kami seperti ini, bumi seperti ini. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang memerintahkan bumi itu digoncang siapa? Allah. Bumi itu bergoncang. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari itu bumi berbicara, bumi menyampaikan apa yang disampaikannya, berita-berita. Kata para ulama, bumi akan menyampaikan apa yang kita lakukan di permukaan bumi. Kita lihat tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yauma idzin fi dzalikal yaum, pada hari itu. Hari apa? Hari di mana idza zulzilat, hari di mana bumi itu digoncang. Tuhadditsu akhbaraha, ay tukhbir amma fa'ala an-nasu 'alayha min khairin aw syarrin. Hari itu bumi akan berbicara, bumi akan menyampaikan, memberitahu tentang apa yang dibuat oleh setiap manusia di dalamnya. Min khairin aw syarrin, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semua menyampaikannya. Ya Allah, seluruh tanah yang kita pijak
akan berbicara, akan mengkhabarkan. Kalau yang kita pijak tanah tersebut di atas ketaatan kepada Allah, maka bumi itu akan menjadi saksi. Anin Nabi wa qad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal muadzin idza azzana fa innahu la yasma' sautahu syajar wala madar wala hajar wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang muazzin, orang yang azan, apapun yang mendengar suara azannya, baik itu batu-batuan, pohon-pohonan, apapun yang mendengar suara azannya, itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Seluruh makhluk, seluruh benda-benda yang mendengar azan akan menjadi saksi baginya. Bagi siapa? Yang azan. Sampai mana suaranya? Jauh enggak itu? Hah? Maka kalau semakin jauh, Masya Allah. Makanya hibatifillah, jangan anggap bangunan ini diam. Jangan anggap rumah-rumah, bangunan rumah itu diam. Jangan anggap pepohonan-pepohonan itu diam. Jangan anggap batu-batuan, pasir, kemudian daun-daunan itu diam. Semua itu akan berbicara, menjadi saksi atas kita. Mereka bisa menjadi saksi di atas kebaikan yang kita lakukan, dan mereka juga menjadi saksi di atas maksiat dan dosa yang kita lakukan. A'udzubillah. Fatashhadu al-ardu bima sana'a 'alayha min khairin aw syarrin. Maka di waktu itu bumi beserta apa yang ada di dalam bumi semuanya akan menjadi saksi atas kita. Apakah kita baik atau buruk? Akan menjadi saksi. Masjid ini akan menjadi saksi bagi kita. Seluruh yang kita pakai sebagai wasilah untuk kebaikan akan menjadi saksi. Kendaraan yang kita pakai untuk ketaatan itu akan menjadi saksi. Bahkan pasir-pasir yang kita pijak, berapa jumlah pasir itu yang kita pijak untuk berjalan di atasnya menuju masjid, itu akan menjadi saksi. Makanya di antara ulama, kenapa Nabi SAW membedakan ketika solat Idul Fitri atau Idul Adha, berbeda pergi jalan, berbeda jalan pergi dan pulang.
Dan ini bagian dari sunnah Nabi. Kalau kita hendak pergi ke salat Idul Fitri atau Idul Adha, kita harus mencari jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Kata para ulama, agar supaya semakin banyak menjadi saksi di atas kebaikan kita. Kalau semakin banyak menjadi saksi di atas kebaikan kita, semakin selamat. Namun ada sedikit permasalahan yang sering kita, permasalahan ini sering diamalkan oleh kita. Setelah kita sholat wajib, kemudian ingin melaksanakan sholat sunat, banyak orang terlalu memaksakan diri untuk berpindah tempat, bahkan bertukar tempat dengan ikhwan atau tetangga atau apanya sampingnya, bertukar tempat untuk melaksanakan sholat sunnah. Syekh Fauzan mengatakan itu butuh dalil. Itu butuh dalil, menunjukkan tidak perlu dipaksa. Sebagian mengatakan, menjelaskan kenapa kita bertukar tempat agar semakin banyak menjadi saksi. Naam. Namun apakah Nabi melakukannya? Berbeda dengan mencari jalan, berbeda jalan antara pergi ke lapangan atau ke tempat ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Berbeda jalan pergi dan pulang, agar supaya sebagian ulama mengatakan supaya semakin banyak menjadi saksi. Yang kedua, Nabi melakukannya sehingga sunnah. Namun untuk bertukar tempat antara dari sholat wajib ke sholat sunat, bertukar tempat, lalu memaksakan untuk keluar, untuk bertukar tempat, itu butuh dalil. Itu butuh dalil. Adakah Nabi melakukannya? Syekh Fauzan mengatakan tidak ada dalil. Jadi jangan hanya fokuskan kepada untuk menambah menjadi saksi nanti di hari kiamat. Namun ingat, ada enggak dalilnya? Kalau yang tadi Nabi berbeda antara jalan pergi dan jalan pulang ketika sholat Idul Fitri dan sholat Adha, ada dalilnya. Nabi melakukannya sehingga menjadi sunnah. Kemudian para ulama mengatakan semakin banyak menjadi saksi. Ada orang terkadang subhanallah terlalu memaksakan diri untuk bertukar tempat dari sholat wajib untuk sholat sunnah. Maka ini butuh dalil. Syekh Fauzan mengatakan tidak ada dalil. Berarti tidak harus bertukar tempat. Sehingga boleh saja di tempat itu juga sholat sunat kita lakukan di waktu di tempat sholat wajib. Enggak perlu ditukar, enggak perlu dipaksakan harus menukar tempat, enggak perlu. Kalau hanya cuma alasan saja, cuma alasan supaya lebih banyak menjadi saksi nanti atas kebaikan kita, namun butuh dalil. Ada enggak dilakukan oleh Nabi? Jangan terlalu fokus untuk supaya makin banyak menjadi saksi. Namun kita juga harus fokus, ada enggak dalilnya? Ada enggak dilakukan oleh Nabi? Faham ini jemaah? Makanya sering kita lihat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu bumi akan berbicara. Bumi akan menyampaikan atas perbuatan manusia, perbuatan setiap kita. Apakah itu baik perbuatannya atau buruk? Bumi akan menjadi saksi.
Bahkan jemaah, bukan hanya bumi saja menjadi saksi, anggota badan kita juga menjadi saksi. La ilaha illallah. Terkadang kita bisa jauh dari mata manusia, kita bisa jauh dari mata istri kita, mata suami kita, mata anak-anak kita. Namun ingat, tempat kita di mana bermaksiat, tempat yang kita duduki itu akan menjadi saksi. Kalau kita duduk di atas tempat tidur bermaksiat kepada Allah, tempat tidur itu akan menjadi saksi. Kalau seseorang bermaksiat, berzina di dalam hotel, bangunan hotel itu akan menjadi saksi. Tempat tidur itu akan menjadi saksi. Lampu itu akan menjadi saksi. Seluruh yang melihatnya akan menjadi saksi. Bisa enggak kita mengelak dari sini, jemaah? Makanya Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ya Imam, bolehkah saya bermaksiat? Beliau mengatakan, boleh. Anda bebas bermaksiat, silakan. Dengan syarat, cari tempat Allah tidak melihat kita. Ada tempat jemaah yang bisa Allah tidak melihat kita? Ada tempat? Di mana tempat yang Allah tidak bisa melihat kita? Di mana? Kalau Anda, kata Ibrahim bin Adham, kalau Anda ingin bermaksiat dan tempat itu tidak dilihat oleh Allah, silahkan sebebas-bebasnya. Lalu dia mengatakan, ya Imam, mana mungkin Allah tidak melihatku? Lalu Imam Ibrahim mengatakan, apakah engkau tidak malu Allah melihat? Apakah engkau tidak malu ketika Allah melihatmu bermaksiat? Kata Nabi SAW, jemaah, Allah itu cemburu melihat hamba-hambanya. Kata Nabi SAW, ya Rabbi, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan istriku berzina dengan laki-laki lain, lalu akan kutebas leher kedua orang itu. Leher istriku dan leher laki-laki itu akan kutebas. Kata Rasulullah, tahukah kalian sahabatku, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan itu? Karena besarnya kecemburuan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada istrinya. Dan perlu kalian ketahui, wahai sahabatku, begitu dahsyatnya besarnya kecemburuan Sa'ad, aku lebih besar cemburuku. Dan perlu engkau ketahui, wahai sahabatku, begitu besarnya kecemburuanku bermaksiat kalau ada keluargaku, Allah lebih besar cemburunya kalau ada hambanya bermaksiat. Kemudian orang itu bertanya lagi, wahai Imam, yang kedua, syarat yang kedua, katanya, silakan Anda bebas bermaksiat kepada Allah, cari tempat di mana Allah tidak menciptakan tempat itu. Adakah jemaah tempat itu? Cari tempat, bukan Allah yang menciptakannya. Makanya hibati fillah, ketika kita ada
syaitan, iblis ingin merayu kita, membisikkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Lihat, apa yang kita gunakan bermaksiat itu akan berbicara. Bahkan handphone itu akan berbicara. Handphone itu akan berbicara. Bahkan lebih dahsyat adalah jasad kita ini, badan kita ini akan berbicara. Allah mengatakan di dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di mana di hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, mulut ditutup, tangan yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara kepada kami. Tangan mereka akan menginformasikan kepada kami atas apa tangan itu digunakan. Jemaah, tangan ini akan berbicara. Tangan ini akan berbicara, jemaah, nanti di hari kiamat. Atas apa tangan ini digunakan? Kita anggap saat ini biasa tangan ini. Kita anggap biasa saat ini. Tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa. Namun ketika kita mengketik sesuatu di media sosial, jari-jari ini akan berbicara. Tangan ini akan berbicara. Ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukan hanya tangan saja yang berbicara, menyampaikan itu kepada Allah, kaki juga akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka juga akan menjadi saksi atas mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Bahkan lebih dahsyat, jemaah, kulit ini akan berbicara. Silahkan kalau ingin bermaksiat, buang kulit dari badan kita. Bisa kita buang kulit ini agar jangan kulit ini berbicara nanti di hari kiamat? Bisa kita buang? Gak bisa, jemaah. Silahkan kalau kita bermaksiat, potong tangan ini. Jangan sampai dia nanti berbicara, menyampaikan atas dosa dan maksiat kita. Jangan sampai. Maukah kita memotong tangan kita ini? Gak mungkin. Bahkan Allah mengatakan kulit ini akan berbicara. Allah katakan dalam surah Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Ketika orang-orang itu terheran-heran, kenapa kulit ini bisa menjadi saksi, bisa berbicara kulit ini? Apa yang menyebabkan kalian wahai kulit bisa berbicara, menjadi saksi atas perbuatan kami? Lalu kulit itu mengatakan, qalu antaqana Allah, Allah yang membuat kami bisa berbicara. Allazi antaqa kulla syai', bahkan segala sesuatu Allah mampu membuat berbicara. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai renungan bagi kita ketika kita melakukan dosa, istighfar kita kepada Allah,
Rabbul Izzati wal Jalalah. Insyaallah ba'da isya akan kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan, mengkabarkan seluruh apa yang dilakukan oleh anak Adam. Bahkan bumi, bukan bumi saja yang berbicara, bagian badan kita ini juga berbicara. Tangan-tangan kita akan mengkabarkan, menjadi saksi atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Demikian juga kaki, setiap langkah yang kita langkahkan dengan kaki kita, kaki ini juga akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Bahkan kulit-kulit kita ini juga akan berbicara, menjadi saksi atas kebaikan dan kedurhakaan yang kita lakukan. Semua itu adalah bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah yang memerintahkan segala itu. Allah lah yang memerintahkan segala itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-6-nya, Yawma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu, di hari di mana manusia keluar dari kuburnya, ashtata, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dalam keadaan berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam tafsir beliau, yasdurun nasu ashtata, ay jama'atin mutafarriqin, kelompok yang berbeda-beda. Kalau dia kelompok syurga, kelompok ahli syurga, fa ahlul jannah ja'alana Allahu minhum. Kalau dia kelompok ahli syurga, penduduk syurga, semoga Allah menjadikan kita di antaranya. Yattajihuna ilaiha, kelompok penduduk syurga ini mengarah ke dalam, pergi ke arah syurga. Mereka berjalan mengarah kepada syurga. Wa ahlun nar wal'iyadzu billah yusaquna ilaiha, juga demikian penduduk neraka digiring menuju neraka. Jadi manusia itu akan dibangkitkan berkelompok-kelompok. Di sana ada kelompok Abu Jahal, di sana ada kelompok Qarun, di sana ada kelompok Firaun, di sana ada kelompok penjahat atau orang-orang kafir sepertinya. Di sana juga ada kelompok Rasulullah
bersama Abu Bakar, bersama para sahabat, bersama para orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Mereka berjalan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemana mereka digiring? Na'udzubillah, jangan sampai kita berada di kelompok Fir'aun karena sifat kita seperti Fir'aun. Jangan sampai kita seperti Qarun karena sifat kita seperti Qarun. Jangan sampai kita berada di kelompok Abu Lahab karena sifat kita seperti Abu Lahab. Jangan sampai, na'udzubillah. Yawma idzin yasdurun nasu ashtata. Di hari itu manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, agar mereka melihat balasan mereka sendiri. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surah Maryam, Yawma nahsyurul muttaqina nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wifda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Allah mengatakan di hari di mana ketika kami mengkumpulkan golongan orang-orang yang bertakwa menuju Rahman, menuju Allah. Itulah penduduk syurga. Seluruh orang yang bertakwa berkumpul. Seluruh orang yang beriman berkumpul, yang mereka menuju ila Rahman, menuju Allah, menuju syurga. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang mujrim, para penjahat. Mereka orang-orang mujrim ini dikelompokkan, seluruh orang-orang mujrim dikelompokkan di sana. Seluruh orang-orang yang durhaka di sana semua dikelompokkan. Mereka bangkit dalam keadaan kelompok yang seperti ini. Kemana menuju? Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Mereka menuju neraka jahannam dan mereka berjalan dalam keadaan dahaga. Mereka dalam keadaan dahaga. Perjalanan mereka menuju jahannam itu dalam keadaan dahaga. Tersiksa mereka dengan dahaga mereka. Na'udzubillah. Maka Allah mengatakan yauma idzin, di hari itu yasdurun nasu ashtata, dibangkitkanlah manusia dari alam kubur berkelompok-kelompok sesuai dengan balasan atas perbuatan mereka, amalan mereka. Semoga kita dikelompokkan nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan amal sekecil zarrah, sekecil zarrah, akan dibalas. Sekecil zarrah, siapapun melakukan kebaikan akan dibalas. Tidak pernah Allah lewatkan, tidak pernah Allah hilangkan, walaupun sekecil zarrah. Zarrah di sini memiliki beberapa makna. Sekecil zarrah itu ada beberapa makna. Sebagian mengatakan sekecil zarrah itu artinya sekecil semut, semut kecil. Sudahlah kecil semut, semut kecil lagi. Itu zarrah. Kemudian sebagian mengatakan zarrah itu adalah debu-debu kecil, halus. Berarti lebih kecil dari semut kecil. Lebih kecil dari semut kecil. Debu-debu kecil, halus itu yang berterbang, yang ada nampaknya pun debu itu karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak nampak debunya. Debu yang berterbangan yang ada kecil-kecil itu, yang ada itu kita lihat kalau ada cahaya. Sebagian mengatakan itu adalah zarrah, sebesar zarrah. Sebagian mengatakan maksud dari zarrah itu adalah partikel-partikel yang terkecil. Partikel-partikel yang terkecil. Dan itu adalah yang penting adalah intinya sangat kecil. Sekecil itu pun kebaikan yang kita lakukan, ada nggak balasannya? Dibalas. Makanya ahibati fillah, kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian sepelekan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Jangan sepele. Kalau syariat, kalau agama memandang tidak sepele, kenapa manusia memandang sepele? Sampai kata Nabi SAW, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang tersenyum. Ada enggak Pak modal senyum? Ada modal. Modal senyum itu harus 100 juta katanya, 100.000. Ada modal? Enggak ada modal. Tapi terkadang ada pengajian yang baru, ada orang baru yang masuk, yang belum tahu kita, enggak senyum kita kepadanya. Kita terkadang senyum kepada yang kenal saja, enggak kenal enggak senyum. Jangan sampai na'udzubillah jemaah. Padahal kita tahu itu mudah senyum itu jemaah, mudah. Mudah atau tidak? Apa beratnya senyum? Bahkan kata Nabi SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, dihitung oleh Allah sedekah. Kadang ada orang senyumnya kalau dia tugas kasir saja, kalau itu senyum itu. Habis dari kasir tak senyum-senyum lagi.
Ada orang ketika tugas sapam saja senyumnya. Itu pun karena tugas. Karena ada tuh senyum, sapa, apa lagi? Santun, salam. Nah, ini kewajiban dia mereka ini. Kalau kita masuk di pos-pos itu kan, ingin mengekspresi pos, ada itu terpampang di depan mereka. Senyum, salam, sapa, santun. 5 apa? 5S ya? 4S. Hafal Bapak ya. Namun kalau keluar dari situ enggak senyum lagi. Berarti mereka senyum karena tugas. Padahal agama menyuruh kita bahkan dihitung sebagai sedekah. Dihitung sebagai sedekah ya. Maka apalagi misalnya kita yang sudah sunnah, jangan sampai orang lari dari kajian sunnah karena kita nggak pernah senyum sama mereka. Ada orang, ya Allah, mengerikan katanya, tak pernah senyum. Ana pernah ada toko itu dekat dengan rumah ana di Pekanbaru. Sering memang jual, memang mungkin begitu modelnya. mungkin model begitu orangnya. Berapa nih? Sekian. Apa nih? Sekian. Tak pernah senyum. Puluhan kali kita beli situ tak pernah senyum. Suntuk saja nampak mukanya. Padahal punya usaha. Ya, senyum itu sedekah. Jangan disepelekan. La tahtaqiranna. Jangan sekali-kali kalian menyepelekan, kata Nabi SAW. Banyak orang sepele makanya nggak senyum. Yang lebih parah lagi, istri nggak senyum sama suaminya, atau suami nggak senyum kepada istrinya. Hati-hati jemaah, jangan sampai orang lain yang senyum, suka senyum sama pasangan kita. Jangan sampai. Begitu datang suami, buka pintu, istri tersebut sambut dengan senyuman. Masya Allah, kali itu kayaknya satu-satunya jadinya itu. Kalau seperti itu, satu-satunya jadinya. Baik. Jadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dibalas. Akan dibalas. Walaupun sekecil zarrah. Demikian juga sebaliknya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun buruk yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'." Yauma, di hari itu, tajidu kullu nafsin, setiap jiwa mendapati, memperoleh ma'amilat min khairin muhdara, dari apa setiap yang dia lakukan di permukaan bumi, kebaikan-kebaikan dan balasan itu ada di hadapannya. Muhdara, balasan itu ada di hadapannya. Ketika di hari pembalasan, yang sekecil apapun kebaikan itu terkadang banyak yang menyepelekannya, nanti dihadapkan bagi dia balasannya. Taulah kita rupanya ini balasan kecil itu.
Wa ma 'amilat min su', demikian juga amalan buruk. Sekecil apapun yang kita lakukan amalan buruk, nanti dihadapkan balasan itu. Dihadapkan balasan itu. Sehingga tahulah kita yang kita anggap sepele dari dosa yang buruk itu, dosa yang ringan itu, dosa kecil itu kita anggap. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin itu kalau dia bermuamalah dengan dosa, mau itu dosa kecil mau itu dosa besar, kata Abdullah bin Mas'ud, seperti dia di bawah gunung yang sudah mau runtuh. Begitulah takutnya dia gunung itu mencelakai dirinya. Begitulah seorang mukmin itu, kalau dia ketika melakukan dosa, takut dosa itu mencelakai dirinya, walaupun dosa itu sangat kecil sekali. Berbeda dengan orang munafik, dia menganggap sepele dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud, seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir lalat itu, sudah nggak ada terfikir berdosa, menyesal, istighfar, nggak ada, karena dia menganggap dosa itu biasa, sepele. Mukmin tidak. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap amalan baik akan dibalas. Baik. Terakhir Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik pasti akan dibalas kebaikan, dibalas dengan na'im, nikmat, kebahagiaan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fujar, orang-orang ahli dosa, ahli maksiat, orang-orang yang durhaka, lafi jahim, sungguh niscaya akan dibalas dengan neraka jahim. Na'udzubillah. Maka hibati fillah rahimana rahimakumullah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menghilangkan kebaikan orang yang berbuat baik, tak akan pernah menghilangkannya. Maka jangan pernah sepelekan kebaikan apapun, kalau itu dia ke sebuah kebaikan yang mungkin ringan kita melakukannya, kita lakukan, sekalipun itu kita menganggap mudah sekali. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kira-kira pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan. Laknatullah, kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.